Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didik Siswanto. Di pertemuan kali ini kita masih akan belajar dasar-dasar Python if, else, dan else ya. Di pembahasan kali ini kita coba akan belajar misalnya ada soal hmm, misalnya kita mau beli barang harganya misalnya di atas 5 juta mendapat diskon sekian persen dan di atas 3 juta akan mendapatkan diskon sekian persen gitu ya. Jadi kita akan menentukan eh, inputan harga harga beli, kemudian apabila ada diskon, kemudian setelah diskon berapa gitu ya. Oke, kita mulai aja. Misalnya kita punya variabel A, kita langsung saja int, kemudian input, kemudian misalnya harga harga laptop itu harga laptop satu sampai ini ya, kemudian misalnya IME input harga laptop dua sampai ini. Kemudian misalnya kita print coba print, nah misalnya print, kita save, kita run. Nah harga laptop satu misalnya 3 juta 400.000, 4 juta ding 1, 2, 3, 800.000 ini. Berarti formulanya tidak benar ya. Dan misal kita tambah lagi, kita copy paste aja biar cepat. Harga laptop 3 C. Kita misal kita jumlahkan aja ya harga laptop. Ini tadi kan print A ini kan hanya untuk yang laptop satu saja ya. Nah, misalnya ada 3 barang, ada 3 laptop, kita totalin aja D sama dengan A plus B plus C. Nah, di sini kita klik D aja langsung printing kan. Misalnya harga laptop 200.000, laptop satu 200.000, laptop 2 misalnya 200.000 juga, laptop 3 mungkin 700 ya, berarti 2237 ya, benar. Kemudian misal tadi kita if D lebih besar sama dengan 5 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah misalnya kita beli laptop harganya di atas 5 juta, beli laptop harga di atas 5 juta itu mendapat diskon 15%, misalnya 15 bagi 100 dikali diskon dikali harganya ya D. Coba kita print kita print
total belanja Anda sebesar total belanjanya sebesar RP koma tiga kemudian tim misalnya Anda mendapatkan diskon 15%. Oke, teman diskon ini ya. Yang ini apabila tidak sesuai dengan nilai if-nya ya, misalnya di bawah 5 juta itu nanti akan terbayarnya else. Ini misalnya print total belanja Anda sebesar P di print dan tidak mendapatkan diskon. Sekarang ya, kan harga laptop Anda misalnya 5 juta, 5 juta tim, 1 juta 1, 2 juta 1, 2 juta kosong dulu. Total belanja Anda sebesar 6 juta. Anda mendapatkan diskon 15% sebesar 900.000. Kemudian apabila misalnya harganya di bawah 5 juta, apa yang akan terjadi? Coba kita run, misalnya harganya 2 juta, 123, 123. Benar, total belanja Anda sebesar 2 juta. Anda tidak mendapatkan diskon. Ini apabila di bawah 5 juta, ini yang terjadi adalah else yang terbaca ya, tidak mendapatkan diskon. Kemudian misal kita bikin lagi, misalnya apa tadi ya, dibayarkan ya, misal kita bikin lagi misalnya pembeli ini tadi kan misalnya belanjanya 5 juta dapat diskon 15%. Nah, total yang harus dibayarkan berapa gitu. Misalnya ini bayar ini harga laptop yang akan dibayar dikurangin diskon, harga diskon. Nah, ini jadi di sini print, di sini kita print misalnya ini, misalnya total yang harus dibayar sebesar RP
bayar. Nah, ini jadi bacanya ini hmm, harga laptop misalnya 5 juta mendapatkan diskon 15%, tadi 900.000, total yang harus dibayarkan berapa setelah dikurangi diskon gitu. Jadi sekarang harga tadi 5 juta, 6 juta ya, misalnya 5 juta 400 nih, 1, 2, 3. Tuh. Total belanja Anda sebesar 5.400.000. Anda mendapatkan diskon 15%, 810.000. Jadi total yang harus dibayar 4.590.590.000 gitu. Bacanya kayak gie. Kemudian apa lagi ya? Misalnya di sini di sini kan sudah tahu ya, total belanjanya 540, diskon 15% jadi 810, total yang harus dibayarkan 4.590.000. Nah, di sini kita minta inputan lagi dari user, oh, berapa uang yang dibayarkan gitu. Total harganya sekian, mereka ngasih uangnya berapa gitu. Jadi misalnya sini diterima diterima hmm, sama dengan UMT input input di sini misalnya jumlah uang yang diterima, jumlah uang yang diterima diterima sebesar HP ini. Terus di sini kita minta untuk inputan mereka bayarnya, ngasih uangnya berapa, kemudian ada kembalinya enggak gitu ya. Misalnya kembalian kembalian ini sama dengan kembalian diterima dikurangin bayar bayar gini. Dan print kita print misalnya kembalian sebesar kembalian. Nah, ini kita print lagi, terus kita print mandu. Di harga laptop satu misalnya 8.460, 1, 2, 3, 8.460, kita enter 20 dulu ya. Total belanja Anda sebesar 8.460. Anda mendapatkan diskon 15% atau 1.269. Total yang harus dibayar jadi 8.400 sekian dikurangi 1.200 sekian jadi 70.191 sekian. Jumlah uang yang diterima dari user, dari pembeli itu misalnya kan yang harus dibayar 7.100 sekian ya, user bayarnya misalnya 7.200, 1, 2, 3 bentar. Nah, uang kembaliannya 9.000 gitu.
itu maksudnya itu ya. Terus misalnya di sini di else-nya ini misalnya di bawah di bawah di bawah berapa? Di bawah 5 juta ini tidak ada kembalian dong. Itu di sini misalnya else misalnya di bawah 5 juta ya. Else 5 misalnya 3 juta diterimanya bayarnya sekian diterima diterima di kemudian kita coba kita save putaran misalnya harga rektornya 2.810 1 2 3 total belanja Anda sebesar 2.850.000 Anda bayarnya dua sama 2.900.000 uang kembalian Anda 50.000 Anda tidak mendapat diskon. Tuh, udah bener ya. Oke, kemudian kita bikin variabel, kita bikin ini ya, bukan variabel, kita bikin else, elif, kita copy dari sini aja. Kita bikin elif, nah, elif ini apabila harganya misalnya di bawah 5 juta, di bawah 3 juta, dan dapat diskon 10%. Ini untuk 10%. Nah, ini save putaran. Nah, ini misalnya harganya di 4 juta 280 1 2 3 4. Total belanja Anda sebesar 8.250 dan mendapat diskon 400.000 sekian. Total yang harus dibayarkan 3.850 yang sudah dikurangi diskon. Jadi 3 juta yang harus dibayar 3.800 sekian, misal dibayarnya 3.900 3 uang kembalian sebesar 48.000. Seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira untuk inputan yang tadi di awal saya jelaskan ya. Misalnya kita membeli barang laptop dengan harga sekian 5 juta, kemudian dapat diskon sekian persen, totalnya berapa, diskonnya berapa, total setelah diskonnya berapa, dan berapa uang yang dibayarkan yang kita terima dan berapa kembaliannya. Kurang lebih seperti itu. Di kurang lebihnya itu aja ya. Ada lagi enggak ya? Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Kurang lebih saya rasa cukup seperti ini saja ya. Oke, saya rasa sudah cukup pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Karena ini juga masih sama-sama belajar. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.